Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'adda al-jannata liman ittaqa wa wa'ada an-nara liman asha man tawakkala 'alaihi kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa tawalla. Amma ba'du, fa ya ibadallah
usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha wa'atiku haitsu qala fi muhkami kitabih. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Puja dan puji putra dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang Maha Esa Maha Kuasa yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya, apalagi untuk membayarnya. Yang dengan nikmat-nikmat tersebut sampai saat ini kita masih bagian dari hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, dan terus mengikuti ajaran sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga tak lupa moga tetap tercurah kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, kerabat, dan handai tolan beliau, juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengamalkan menjalankan ajaran sunnah-sunnah beliau yang sampai kepada mereka melalui mata rantai para guru dan orang tua sampai kematian datang, sampai kiamat menjelang. Di awal seperti berwasiat kepada kaum muslimin wa jumratal mu'minin, juga kepada diri pribadi, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang mencakup hablum minallah dan juga hablum minannas, yang mencakup aspek ritual maupun aspek sosial. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Saat ini kita masih berada di bulan Rajab, tepatnya 10 hari terakhir daripada bulan Rajab, bulan yang masuk pada Ashhurul Hurum, bulan-bulan agung, bulan-bulan haram yang mempunyai keistimewaan sendiri dibanding bulan-bulan yang lain yang tentunya mereka juga punya keistimewaan. Di antara keistimewaan bulan Rajab adalah terjadinya peristiwa yang luar biasa yang masih terus jadi perbincangan di mana-mana, yaitu peristiwa di Isra dan dimiratkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terus digali apa pelajaran yang bisa kita petik daripada Isra dan Mi'raj. Hasil daripada Isra dan Mi'raj kita sepakat semuanya umat Islam adalah kewajiban sholat yang 5 waktu. Kaum muslimin sedang Jumat rahimahumullah, sholat bukan barang baru, bukan hal yang baru bagi umat Islam. Sungguh seluruh nabi dan rasul pasti melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab As-Sulamul Munajat sarah daripada Safinatus Shalah, beliau menjelaskan bahwasanya sholat sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi Adam lah orang yang pertama kali sholat subuh, Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali sholat zuhur, Nabi Yunus adalah orang yang pertama kali sholat asar, Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang pertama kali sholat maghrib, dan Nabi Musa adalah orang yang pertama kali sholat isya. Alhasil sholat ini memang satu-satunya cara kita membuktikan bahwa kita abdul hamba kepada Allah, dan Allah adalah ma'bud yang disembah oleh kita semuanya. Maka sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia 40 tahun dengan wahyu pertamanya di Gua Hira, beliau dan orang-orang lainnya yang tidak menyembah berhala semua melakukan salat ala millati Ibrahim sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Baru ketika beliau di usia 40 tahun mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, Allah memerintahkan salat yang berbeda dari sebelumnya, di mana Imam Ahmad dan Imam Darqutni meriwayatkan karena Jibril alaihi salam atahu fi awwali ma uhiya lahu wa 'allamahu al-wudu was-shalah. Adalah Jibril alaihi salam
datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah dan mengajarkan kepada beliau bagaimana cara berwudu dan bagaimana cara sholat. Maka mulai saat itu sampai peristiwa Isra Mi'raj terjadi, baginda Rasul, keluarga dan para sahabat orang-orang yang beriman, sholatnya berbeda dengan sebelumnya. Para fuqaha mengatakan beliau dan para umatnya, para sahabat yang beriman, melakukan sholat 2 kali, di awalin nahar wa fi akhirih, di awal siang yaitu subuh dan di akhir siang kalau kita adalah isya, masing-masing 2 rakaat tanpa adanya ruku. Baru pada peristiwa Isra dan Mi'raj inilah ada perintah sholat yang 5 waktu dengan kesempurnaan dalam segala aspek dan hal, gerakan maupun bacaannya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, khatib merasa penting untuk mengingatkan kembali tentang pentingnya sholat ini kepada kita semuanya, karena dalam realita kehidupan kerap masih banyak saudara-saudara kita umat Islam yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW yang tahawun, meremehkan terhadap sholat yang 5 waktu. Padahal sholat yang 5 waktu mempunyai tempat tersendiri dalam agama ini. Bisa kita lihat mendekati bulan Ramadan, bahkan di bulan Ramadan sebagian kita berpuasa penuh 1 bulan, tapi masih saja ada yang berani meninggalkan salat ataupun salatnya bolong-bolong. Berikutnya, ketika datang Idul Adha, salat pun masih malas, tapi begitu semangat untuk ikut berkurban di hari raya Idul Adha tersebut. Yang punya rezeki banyak kelebihan, begitu rajin bersedekah, tapi masih saja berani meremehkan salat. Begitu juga yang sudah berumah tangga, bahkan memiliki anak dan keturunan, masih saja berani untuk meremehkan sholat. Hatta semangat berhaji dan berumrah, tapi masih saja berani meremehkan sholat. Betapa bila kita melihat pentingnya sholat, baik bagi kehidupan kita maupun ibadah-ibadah kita yang lainnya, maka kita akan sadar betapa pentingnya sholat, sehingga kita harus dan akan mau terus untuk menjaganya. Kenapa demikian? Karena baginda Rasul sudah mengatakan, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sholat adalah tiang agama, pokoknya agama. Siapa yang mendirikan sholat istiqomah waktunya dan segala-galanya, maka dia telah mendirikan agamanya, mengokohkan agamanya. Tapi orang yang meremehkan bahkan berani meninggalkan sholat, maka dia sungguh telah menghancurkan agamanya. Apa yang menjadi modal kita kalau memang agama pada diri kita sudah runtuh semuanya, sudah hancur ketika kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pentingnya sholat bagi kita. Yang pertama, karena sholat itu adalah tiangnya agama, yaitu tiangnya Islam. Apa artinya Islam tanpa sholat? Sampai para ulama dan para fuqaha menganalogikan sholat ini dengan beberapa analogi. Ada yang menganalogikan sholat ibarat lokomotif dalam kereta api. Tidak mungkin gerbong-gerbong yang berisi ibadah-ibadah selain sholat bisa terbawa, bisa nyampe kepada tujuannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila tidak ada lokomotif di depannya. Ada juga yang mengibaratkan karoksi fil jasad, seperti kepala di dalam jasad. Kita masih bisa melihat orang hidup tanpa anggota tubuh yang lainnya selain kepala, tapi kita tidak pernah melihat ada manusia yang bisa hidup tanpa kepala di alam dunia ini. Begitu juga sholat ibarat kepala, ibadah yang lain ibarat anggota tubuh yang lainnya. Tidak mungkin ada yang hidup bermakna dari ibadah-ibadah lain bila masih berani meninggalkan sholat. Ada juga yang mengibaratkan sebagaimana piring dalam prasmanan, di mana sholat ibarat piring, sedangkan ibadah-ibadah yang lain adalah menu yang ada setelahnya.
Tidak mungkin menu-menu yang lain betapapun enak dan banyaknya bisa terbawa bila tidak ada piring sebelumnya. Maka dengan sholatlah akhirnya ibadah-ibadah kita bisa kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita, bukan yang lainnya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi shalat." Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah kepada seorang hamba dari sekian banyak amal-amalnya adalah sholatnya, yaitu sholat fardu, sholat yang 5 waktu. Bila sholatnya baik, maka dianggap dia beruntung dan sukses dalam kehidupan di alam dunia. Tapi bila sholatnya rusak, maka dianggap dia merugi, rusaklah seluruh amal-amalannya. Yang ketiga, sholat adalah bagian dari rukun Islam, di mana kita tahu rukun Islam yang 5, mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan menunaikan ibadah haji. Dari kelima ini, sholat adalah yang paling utama. Setelah syahadat, ibadah-ibadah yang lain masih ada rukhsah, masih ada dispensasi, masih ada istisna, pengecualian. Zakat memang wajib, tapi bagi yang sudah memenuhi nisabnya, bagi yang berlebih. Puasa memang wajib, tapi buat mereka yang mampu untuk melaksanakan puasanya. Apalagi ibadah haji maupun umroh hanya bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta dari biaya hidup mereka sehari-hari, juga hutang piutang mereka. Sedangkan sholat madam mahaya, selama seorang hamba itu hidup, selama ada nafas yang bolak-balik di jantungnya, selama hayat di kandung badan, bagaimanapun kondisinya, dia tetap wajib untuk melaksanakan sholat. Pilihan sudah tersedia dari Allah, silahkan berdiri, duduk, berbalik, ataupun dengan isyarat ataupun qalbu sekalipun, tapi selama dia hidup tidak ada alasan pun untuk meninggalkan sholat. Bahkan ketika kita sedang sholat, keempat rukun lainnya ada di dalam sholat. Di dalam sholat ada 2 kalimat syahadat yang terus memperbaharui keislaman kita. Di dalam sholat juga ada zakat, bagaimana kita membersihkan diri kita dari segala hal-hal yang bisa menghalangi kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam zakat, di dalam sholat juga ada puasa, di mana kita dilarang walaupun setetes air yang dari luar masuk ke dalam tubuh kita ketika sedang sholat. Begitu juga sedikit saja makanan dari luar masuk ke dalam juga dilarang dalam sholat. Di dalam sholat juga ada menunaikan ibadah haji, yaitu hijjul bait. Kita seolah-olah berada di Masjidil Haram, ada di depan Ka'bah untuk lebih nikmat lagi, sehingga yang menunggu berada di depan Ka'bah baru bisa bicara betapa nikmatnya sholat. Tapi seyogianya tetaplah nikmat sholat dimanapun kita berada. Kaum muslimin sedang Jumat rahimahumullah. Yang keempat, saking pentingnya sholat, keluarga pun wajib diajak untuk sholat. Adalah baginda Nabi Muhammad SAW diceritakan, "Idza asabatkum khasasa badara ila sholati wa amara ahlahu bis sholati." Adalah baginda Nabi Muhammad SAW, apabila beliau tertimpa masalah, tertimpa musibah, segeralah beliau menunaikan sholat, dan beliau memerintahkan keluarganya untuk melakukan sholat. Betapa baginda Nabi Muhammad SAW tidak hanya menunaikan atau mendirikan sholat buat pribadinya, tapi beliau mengajarkan, mencontohkan kepada kita betapa wajib bagi kita memerintahkan keluarga kita, wabil khusus yang ada di dalam rumah kita, untuk menunaikan sholat. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang terus memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, al-ayat, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga dari kalian dari sengatan api neraka.
Belum lagi baginda Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Imam Abu Dawud, bersabda, muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asri sinin. Yang artinya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka sampai usia 7 tahun, dan pukullah mereka dalam pukulan takdib, mendidik, mengajarkan bila mereka berani meninggalkan salat pada usia 10 tahun. Inilah pentingnya salat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan sekedar kita terus mengingat kisah Isra dan Mi'raj. Tentu bagaimana Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW tidak bisa kita ulangi lagi, karena itu khusus kepada beliau sebagai Nabi dan Rasul. Tapi hasil perjalanan beliau yang luar biasa, itulah yang menjadi kewajiban kita semua. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang ini semua. Siapa yang sibuk dengan harta sehingga melalaikan sholatnya, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama Qarun, umat Nabi Musa yang durhaka kepada Allah dan Nabi. Siapa yang sibuk dengan kerajaannya sehingga melalaikan sholat, maka ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Dan siapa yang sibuk dengan kekuasaan sehingga melalaikan sholat, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama Haman, tangan kanannya Fir'aun. Dan barang siapa yang sibuk dengan perdagangan ataupun usaha kerjanya sehingga berani melalaikan sholat, maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, kafir Quraisy yang begitu hebat memusuhi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Fatih berharap mudah-mudahan dengan diulangnya kembali oleh Allah bulan Rajab setiap tahunnya, mengingatkan kita kembali tentang betapa pentingnya salat yang 5 waktu. Setelah ini teruslah belajar apa saja yang harus kita siapkan agar salat kita menjadi yang terbaik ketika kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu tentang syarat-syaratnya yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan salat? Apakah itu rukun-rukunnya yang harus dipenuhi ketika kita melaksanakan salat? Juga termasuk di dalamnya hal-hal yang disunahkan oleh Allah dan Rasulnya. Juga perhatikan hal-hal yang membatalkan salat, yang bisa membuat salat kita menjadi amilatun nasibah, amal-amal yang melelahkan, capek gawe, tidak terpakai. Dan juga yang terakhir, semoga kita menambah adab kita, sopan santun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah adab Allah, tentunya harus ada adab lahir maupun batin yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wastaghfiru lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna rabbakumullah qad shalla ala nabi qadima wa qala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا أرحم الراحمين. أعز الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، ووحد صفوفهم وانصر من نصر الدين واعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اصلح رائي ورائيا واجعل بلدنا هذه وسائر البلدان المسلمين رائيا ومحميا من كل فتنة ومرض وبلية، وجعلنا كلنا يا الله من سعداء الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروه واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Teruskan dan rekan sambil ada yang kosong di depan mau diisi, yang di luar silakan masuk ke dalam, bila yang di dalam masih ada ruang yang kosong. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.